ketahuilah, ini adalah ucapan Habib Abdul Haddad ini. Wa alam ketahuilah olehmu annan nasa salah satun, bahwa manusia dalam konteks roja dan khauf itu ya. Dalam konteks roja dan khauf itu salah satun terbagi 3 bagian. Abdun qad anaba ila rabbihi watma'anat nafsuhu bihi. Bagian yang pertama adalah abdun, seorang hamba. Kita nih hamba. Qad anaba ila rabbihi, yang telah kembali merasuk kembali kepada Robnya, kepada Tuhannya. Ketika dia sudah kembali kepada Tuhannya, wa atmanat nafsuhu bihi, maka tenang nafsuhu, jiwanya, dirinya, rohnya, jiwa raganya tenang dengan dia kembali kepada Tuhannya. Kemudian efeknya apa? Wan qasa'at zulumati syahwatihi. Wan qasa'at, maka buyar tuh. Buyar istilahnya ya, hilang, tersingkap, buyar, hilang. Zulumati syahwatihi, kegelapan-kegelapan syahwatnya. Syahwat itu lebih fokus kepada nafsu hewaniyah, syahwat ya. Itu hilang, buyar tuh, seperti itu. Nah, hilang, buyar, dan dia merasa tenang jiwa raganya. Kenapa itu? Bi isyraqi anwari qurbihi, sebab isyraq anwari qurbihi, sebab cahaya, sebab sinar cahaya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qurbihi, pendekatan diri kepada Allah, artinya ibadah kepada Allah. Jadi orang dalam konteks khauf dan roja itu ada 3 orang. Bagian orang yang pertama adalah mereka yang kembali kepada Allah, hatinya tenang. Kegelapan-kegelapan syahwatnya, syahwat yang gelap semuanya buyar. Buyar dengan sebab apa? Dengan sebab cahaya nur yang ia peroleh akibat dia beribadah. Dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, kemudian apa nanti hasilnya nih? Falam tabqa lahu lazzatun. Falam tabqa, maka tidak menetap tuh. Tidak bersemayam, tidak ada lahu bagi dirinya, tidak ada lazzatun, rasa enak. Nikmat enggak ada. Enggak ada tuh dia mempunyai rasa nikmat. Dia punya rasa nikmat itu illa fi munajatihi, kecuali di dalam bermunajah kepada sang Robnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru dia merasakan enak. Selain daripada munajah, dia biasa-biasa aja, tidak merasakan nikmat. Tetapi kalau sudah berhadapan dengan Allah, bermunajah, berhalwat, berenak-enak, beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, baru dia merasakan lezat, enak. Nah, ini mungkin makomnya para wali Allah, makomnya orang-orang soleh ya. Nah, apakah kita ada di situ? Ya Allah alam, kembali aja kepada diri kita masing-masing. Kita kalau lagi sujud kepada Allah merasakan nggak nikmat yang luar biasa? Ya Allah, luar biasa, ini nikmat banget ketika sujud. Pengen lama kita sujud. Adakah seperti itu? Ada. Jauh. Yang ada juga sujud cepet-cepet banget, wudhunya cepet banget, sholatnya cepet banget, kan begitu baca Qurannya juga kan nggak pernah 1 juz, sudah lama banget. Apalagi kalau yang ngaji setengah jam, lama banget dah. Bagaimana kita merasakan nikmat? Kalau di tempat-tempat ibadah kita sudah merasa gerah dan nggak enak, berarti kita bukan di bagian orang yang pertama. Seperti itu ya. Setuju kan nih? Setuju ya. Sadar diri lah kita. Seperti itu. Apakah kita bisa seperti itu, menduduki makom orang yang pertama dalam kategori khauf dan roja? Bisa. Nggak ada sesuatu hal yang mustahil. Bisa. Asal kita mau usaha kan gitu. Nah, lanjut ya. Nah, kemudian wala rohata illa fi muamalatihi, wala rohata, dan tidak ada kegembiraan, kesenangan. Nggak ada rasa senang, suka. Illa fi muamalatihi, kecuali dia bermuamalat, kecuali di dalam bermuamalat kepada Tuhannya.
bertransaksi kepadamu Tuhannya, berhubungan kepada Tuhannya. Seperti itu ya. Nah, kalau munajah ya istilahnya itu istilahnya kalau muamalah apapun yang ia kerjakan, yang ia laksanakan itu tidak pernah lepas dari konsep Tuhan, dari kendali Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berjualan, dia ingat Allah. Jangan sampai berjualan menjadi jualan yang mengandung unsur maksiat. Kan seperti itu. Artinya apa? Ketika dia bermuamalah, paling enak, dia senang ketika dia bermuamalah, bermuamalah di situ ikut, di situ serta menyertai Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemanapun dia melangkah, apapun dia bergerak, dia selalu didampingi oleh Tuhannya. Seperti itu. Nah, ini adalah hamba makom yang pertama dalam konteks khauf dan roja. Sampai situ ya, begitu. Nah, fasara raja'uhu syauqan wa mahabbatan. Nah, ini dia, fasara maka menjadilah raja'uhu oleh rojaknya, oleh harapannya itu syauqan wa mahabbatan, mengarah kepada rindu wa mahabbatan dan cinta. Jadi nggak ada lagi udah selain daripada rindu dan cinta dan rindu. Wah, kalau udah cinta merindu, apapun menjadi hilang, apapun menjadi buta. Kenapa? Karena cinta itu adalah makom tertinggi yang ada pada seorang hamba ketika seorang hamba itu menginginkan sesuatu. Ketika menginginkan sesuatu didasari oleh rasa cinta, maka insya Allah dia akan mencapai sesuatu itu. Tetapi kalau rasa cinta itu sudah tidak ada, maka jangan harap dia akan mencapai kepada sesuatu. Ingat, definisi cinta yang pernah saya bilang adalah cinta adalah sesuatu yang mampu membakar, walaupun sesuatu itu bukan sesuatu yang mudah terbakar atau yang tidak mungkin terbakar. Dengan cinta dia mampu membakar. Itulah cinta. Ketika cinta itu sudah ada, apapun menjadi tembus dan tidak ada penghalang. Begitu ya. Ini yang muda-muda pernah merasakan cinta nggak? Enggak. Mertua juga lewat ya. Calon mertua. Yang penting gimana terobos itu gitu ya kan. Biar dapat anaknya. Nah, kalau seandainya dia nggak punya rasa cinta, bagaimana dia cuma mendapatkan gitu. Ya kan? Seperti itu ya. Seperti Shirin dan Farhat ya. Pernah dengar nggak? Kais dan Laila dan Benjenun. Ada lagi apa lagi tuh? Adam dan Hawa. Ya, ada juga di Indonesia orang hebat. Apa itu? Habibie dan Ainun. Habibie dan Ainun. Itu patut cintanya. Dengan cinta dia mampu menjadi orang hebat dan bisa memimpin negara itu Indonesia. Kenapa? Karena cinta. Seperti itu ya. Dah begitu dah pokoknya. Ngomongin cinta 5 hari nggak bakal kelar. Lalu ketika rojanya itu bermuara kepada syauqan wa mahabbat dan rindu dan cinta, kemudian khaufnya apa? Khauf tadi definisinya adalah dia tahu dan mengerti bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai wa'id, ancaman. Jadi paham itu. Dia roja itu dia tahu dan mengerti kalau Allah Subhanahu wa taala itu ya, maha luas pemberian rahmatnya. Itu roja. Artinya wa'dun wal wa'id, janji dan ancaman Allah. Wa'dun bermuara kepada roja, wa'id ancaman bermuara kepada khauf. Orang yang makomnya nomor 1 adalah dia, rojaknya dia, harapannya dia adalah didasari oleh syauqan wa mahabbatan, rindu dan cinta. Kemudian khaufnya apa? Wa khaufuhu, rasa takutnya, ta'ziman wa haibatan, adalah pengagungan dan pembesaran, kebesaran, kewibawaan, gitu, seperti itu. Karena besarnya Allah, bukan karena ancaman neraka, bukan ancaman azab, bukan, karena besarnya Allah, karena maha agungnya Allah, seperti itu. Ya. Kalau kita kan khaufnya kita bukan karena kebesaran Allah, khaufnya kita kebanyakan itu karena takut masuk neraka. Itu khaufnya kita, takut siksanya Allah, takut bala dari Allah, takut ancaman Allah, bukan takut keagungan Allah. Kita belum sampai makom situ, ya. Masih banyak maksiat gitu.
Kemudian yang kedua, wa abdun, dan seorang hamba. Makom yang kedua adalah wa abdun, seorang hamba, la ya'man, tidak merasa aman. Tidak merasa aman, artinya bisa lepas kendali. Ala nafsihi, di atas dirinya, di atas jiwanya. Jiwanya tidak aman, ya. Nah, tidak aman dari apa? Minat taqaidi anil ma'murati, dari taqaid anil ma'murat. Minal taqaidi, dari stuck, anil ma'murati, dari perintah-perintah, perintah-perintah Allah. Taqaid, diem, berhenti, stop, offline, taqaid, dan begitu. Dia dirinya tuh nggak aman, diri jiwanya nggak aman. Terkadang dia berhenti, stop, ya istilahnya dari perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak menjalankan perintah-perintah Allah. Nah, sholatnya, dia sholat, tetapi di dalam melakukan sholat dia tidak menjalankan syariat. Dia nggak paham mana rukun, mana sunnah, mana abad, mana hayat, mana afdhaliyah sholat, mana syarat-syarat. Dia nggak peduli dengan itu. Nah, artinya bagian termasuk taqaidi anil ma'murat, stuck dan tidak peduli, meninggalkan perkara-perkara perintah. Warukuni ilal mahzurat, dan dia tetap ajab tuh ilal mahzurat, terhadap apa namanya, perkara-perkara yang dilarang. Mahzurat, perkara-perkara yang dilarang. Jadi dia lebih banyak tidak melakukan perintah, dan dia tetap tenang-tenang aja, enak-enak aja ketika melakukan perkara-perkara yang dilarang. Anteng dia, aman dia melakukan perkara-perkara dilarang. Anteng dia, aman dia ketika melakukan sesuatu, ketika tidak melakukan sesuatu yang diperintah. Nah, inilah makom yang kedua. Seperti itu, ya. Dia merasa aman. Dia merasa aman jika dia tidak melakukan perintah Allah, dan dia merasa aman ketika dia melakukan perkara-perkara yang dilarang. Itu adalah bagian hamba yang nomor 2 itu. Nah, kalau begitu bagaimana nih arahannya? Wallazi yanbaghi lihazal abd, wallazi, dan yang bagi sebaiknya, lihazal abdi, terhadap hamba ini nih, hamba yang bagian kedua, itu istiwaul khaufi war raja, menyeimbangkan antara rasa takut dan harapan. Jadi dia harus menyelaraskan, menyamaratakan, menyeimbangkan. Ketika kita berada di abdun yang kedua, yaitu merasa aman, lepas kontrol. Aman itu lepas kontrol. Lepas kontrol untuk aman tidak melakukan perkara yang diperintah, dan merasa aman pula ketika melakukan perkara yang dilarang. Nah, bagaimana tuh yang harus kita tanamkan dalam jiwa kita? Wallazi yanbaghi lihazal abdi, dan yang sebaiknya terhadap hamba yang model begini nih, yang bagian nomor 2, istiwaul khaufi war raja, menyamaratakan, menyeimbangkan al khauf war raja, antara sifat khauf dan sifat raja, antara takut dan harapan, seimbangkan. Hatta yakuna, sehingga adalah ia itu kajana haithairi, seperti 2 sayap burung. Harus seimbang. Antara rojanya dan khaufnya seimbang. Itu harus ditanamkan. Rojanya artinya kita yakin dan sadar kalau Allah Subhanahu wa taala itu maha luas pemberian rahmatnya. Rojanya. Khaufnya bagaimana? Kita pun takut. Takut dengan apa? Dengan ancaman Allah. Ketika orang itu bermaksiat, ada ancaman Allah. Ketika orang itu beramal soleh, ada janji Allah berupa balasan pahala. Itu diseimbangkan bagi kita yang lepas kontrol. Lepas kontrol tentang perintah Allah dan larangan Allah. Seperti itu, ya. Nah, waqala alaihi salam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lawuzina, andai kata nih, jika lawuzina ditimbang. Apa yang ditimbang? Khauful mu'minin waraja'uhu la tadalah. Khauful mu'minin, sifat khaufnya orang mukmin. Waraja'uhu,
ditimbang warojauhu dan rojaknya orang mukmin, la tadalah pasti seimbang, harus seimbang. Jadi ketika kau menjadi seorang mukmin, maka kamu harus menanamkan sifat khauf dan roja secara seimbang. Barangkali kalau kita berada di makom abdun yang pertama, barangkali bukan makom kita, barangkali seperti itu. Nah sekarang makom kita kebanyakan adalah makom yang kedua. Artinya apa? Terkadang kita aman merasakan maksiat dan juga kita aman tidak melakukan perintah. Ketika itu rasa khauf dan roja harus diselaraskan, harus diseimbangkan. Bagaikan sayap burung harus seimbang. Nah, wahaza dan ini nih, makom yang kedua ini nih, orang yang lepas kontrol, kadang merasa aman di dalam melakukan perbuatan maksiat, dan juga kadang merasa aman di dalam meninggalkan perintah Allah. Itu halu aksarul mukminin, keadaan kebanyakan orang-orang mukmin. Nah, pada umumnya orang-orang mukmin tuh kayak gini, gitu ya. Apakah kita termasuk di bagian ini? Wallahu a'lam bissawab. Seperti itu. Kita punya gak? Kita kadang-kadang enak gak? Membicarakan kejelekan-kejelekan orang, merasa aman tidak? Ghibah, merasa aman tidak? Kalau kita merasa aman ya seperti itu. Kalau merasa aman, begitu. Yang terakhir adalah bagian yang ketiga dalam konteks khauf dan roja. Ya. Wa abdun dan hamba qad ghalaba alaihi, dia mengedepankan, memenangkan, ya, mengunggulkan, mengutamakan. Nah, qad ghalaba, sungguh dia telah terkalahkan alaihi, di atasnya, at-takhlitu, takhlid campur baur, takhlid campur aduk lah, seperti itu ya. Takhlid. Wastaula alaihi tafrid, dan dikuasai alaihi, di atas hamba itu, at-tafritu, oleh sifat lalai. Jadi hamba yang bagian yang ketiga adalah ghalaba alaihi takhlid, sifat sembrono, takhlid, campur aduk, apaan aja oke, mau ini siap, mau itu iya, mau kebaikan jalanin, mau kemaksiatan ya terobos, begitu. Pokoknya sembarangan aja dah. Takhlid, campur aduk, gaduh-gaduh gitu kan. Itu dia dikalahkan oleh itu dirinya. Ghalaba alaihi takhlid, campur aduk, berantakan lah gitu. Itu mengalahkan kepada dirinya. Gitu. Wastaula alaihi tafrid, dan tafrid, lalai, itu telah menguasai jiwanya. Wastaula, dan menguasai alaihi, di atas dirinya, at-tafrid itu oleh sifat lalai. Jadi lalai itu telah menguasai dirinya. Nah, ini yang paling amburadur nih. At-takhlid amburadur. Amburadur ya? Dur pedul. Amburadur. Amburadur ya. Urakan gitu kan. Seradag seruduk kalau bahasa Betawi bilang. Nah, hamba yang begitu itu adalah kategori hamba yang nomor 3, yang kelasnya paling rendah lah tuh. Mudah-mudahan kita nggak ada di kelas ini ya. Jadi bukan kelas kita ini, yang nggak level kita ini gitu. Kita paling nggak level kedua dah gitu ya. Tak bisa kita naik level pertama gitu. Nah, bagaimana nih hamba yang begini? Seharusnya fala itu, maka adapun yang layak, yang seharusnya bihi, dengan hamba itu, ghalabatul khauf, mengunggulkan, memenangkan al khauf, mendahulukan, mengutamakan sifat khauf alaihi, terhadap dirinya. Jadi hamba ini harus mengunggulkan, mengutamakan, memenangkan khauf daripada roja. Khauf dulu, jangan roja. Gitu. Kita nih pokoknya ada di bagian ini, orang yang amburadul, orang yang sembrono, orang yang dikuasai oleh sifat lalai, dan orang yang dikalahkan oleh sifat urakan, seradag seruduk. Nah, hamba yang model begitu tuh, itu jangan menyeimbangkan, jangan menyelaraskan antara khauf dan roja. Bagaimana caranya? Walaiku bihi ghalabatul khauf,
Nah, maka sebaiknya tuh yang layak, yang pantas buat dirinya itu utamakan khauf. Artinya apa? Dia harus sadar, dia harus memikirkan, dia harus ma'rifat, mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala punya ancaman bagi mereka yang maksiat. Yang harus dikedepankan itu ketika dia seorang hamba yang berada di dalam kategori yang ketiga. Nah, tujuannya apa tuh? Kok didahulukan rojaknya? Tujuannya adalah lian zajra anil ma'asi, agar dia berhenti menjauhi daripada kemaksiatan. Maksiat seperti itu. Kenapa? Karena khauf. Khauf apa sih? Khauf kita sadar bahwa Allah mempunyai wa'id, ancaman bagi mereka yang menentangnya dan bermaksiat kepadanya. Seperti itu. Nah, illa indal maut, kecuali ketika mau mati, ketika menghadapi kematian. Nah, bagaimana kalau ketika menghadapi kematian? Payan bagi, maka sejogjanya, sebaiknya ayyakuna raja'uhu ghaliban ala khaufihi. Nah, jadi payan bagi sebaik ini ayyakuna raja'uhu adalah rojaknya, ayyakuna raja'uhu, menjadikan oleh sifat rojaknya. Rojaknya itu dijadikan ghaliban, sesuatu yang diutamakan, ya, memenangkan, melebihi, diutamakan, dikedepankan, dimenangkan ala khaufihi, terhadap khaufnya, terhadap sifat khaufnya. Jadi kalau seandainya orang hamba yang nomor 3 ketika dia dalam menjalankan proses hidup dan kehidupan, dia beramalia, tetap orang hamba yang nomor 3 ini harus mengedepankan khauf. Tapi ketika menghadapi kematian atau mengingat kepada sesuatu yang sifatnya kembali kepada Allah, mati, nah itu ingatkan, kedepankan rojaknya, yaitu percaya dan yakin kalau Allah mempunyai rahmat yang maha luas. Nah, itu depan itu ketika mau meninggal. Kenapa itu? Waqad qala alaihi salatu wassalam, sungguh ya telah bersabda oleh Nabi alaihi salatu wassalam, la yamutu, janganlah mati, ahadukum, oleh salah satu di antara kalian, janganlah salah satu di antara kalian mati, illa, kecuali wahwa yuhsinu dhanna billah, dia yang akan mati yuhsinu dhanna billah, selalu bagus punya sangkaan kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu membagusi akan prasangka kepada Allah, prasangkanya baik, selalu berhusnuzon, begitu. Berhusnuzon gimana? Ya, Allah maha luas rahmatnya, Allah maha besar rahmatnya, Allah maha mengampuni, seperti itu. Nah, itu rojaknya kayak begitu. Jadi kalau seandainya mau menghadapi kematian, dahulukan rojaknya. Tetapi ketika lagi proses dalam kehidupan, dahulukan khaufnya. Artinya antara khauf dan roja jangan diseimbangkan. Alasannya kenapa? Karena dia masih diselimuti, dikuasai oleh sifat lalai, dan masih memenangkan sifat-sifat yang sembrono, ya, yang sembrono, yang seradak seruduk, seperti itu.